terjaga. Dari akhlak kasar yang merobek hati, tumbuh dendam yang memanggil kekuatan gaib. Inilah cerita tentang Rendra, seorang lelaki yang harus menanggung balasan atas kesombongan dan kata-katanya sendiri. Santet, jin, dan dendam lama bersatu mengubah rumahnya menjadi neraka. Namun, di balik teror itu, ada pelajaran yang menggetarkan jiwa, bahwa satu kata bisa menimbulkan luka, dan luka itu bisa menjadi awal dari bencana. Selamat datang di cerita tanpa nyawa. Bersiaplah, karena malam ini kita akan menyelami kisah penuh kengerian. Ialah dendam kursi panas Rendra. Desa Suryatama, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan kebun kelapa yang menjulang seperti tombak hitam saat malam tiba. Dari kejauhan, desa ini tampak tenang, seperti desa-desa lain di pesisir Jawa. Burung pipit berlarian di pematang, anak-anak bermain bola dengan riang di tanah lapang, dan para ibu menjemur pakaian sambil bercakap pelan. Tapi ketenangan itu hanya ilusi tipis, karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri begitu senja mulai turun. Setiap kali angin utara bertiup, desa itu seolah berubah wajah. Dari arah kebun kelapa, bau busuk menyelinap pelan, menusuk hidung, dan membuat orang-orang terdiam. Tidak setiap malam bau itu datang, tapi ketika muncul, rasanya seperti ada bangkai besar yang membusuk di bawah tanah. Warga berusaha mengabaikan. Ada yang mengira itu bangkai ayam, kambing, atau tikus mati. Namun bagi sebagian orang, baunya terlalu pekat, terlalu menekan dada, seperti ada daging manusia yang terkoyak dan dibiarkan membusuk begitu saja. Pak Surip, nelayan tua yang tinggal di pinggir desa, adalah salah satu dari sedikit orang yang berani memperhatikan hal ini dengan serius. Rambutnya sudah putih, tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi matanya masih tajam menatap dunia. Ia terbiasa bangun sebelum subuh, menyusuri jalan tanah menuju pantai untuk melaut. Karena itulah, ia paling sering mencium bau busuk itu, terutama saat malam masih gelap. Awalnya, Pak Surip hanya mendengus, menutup hidung dengan sarung, lalu berjalan lebih cepat agar baunya hilang. Tetapi lama-kelamaan, ia mulai merasa ada pola. Bau itu tidak datang sembarangan. Ada malam-malam tertentu ketika angin dari utara berembus, membawa serta aroma kematian dari arah kebun kelapa. Bau setan, gumamnya suatu malam saat ia berhenti di tepi jalan, menatap pohon-pohon kelapa yang bergoyang seperti bayangan raksasa. Ia mulai mencatat. Di buku tuanya yang hampir lepas, ia tuliskan waktu, arah angin, dan seberapa kuat bau itu menusuk hidung. Catatan itu ia simpan rapi, seolah ia sedang memburu sesuatu yang tak kasat mata. Malam pertama yang ia catat, bau busuk muncul tepat ketika bulan separuh menggantung rendah di langit. Malam kedua, baunya lebih pekat, seperti darah basi yang mengendap. Malam ketiga, ia merasa kepalanya pusing setelah terlalu lama menghirupnya. Dan setiap kali, selalu dari arah yang sama, kebun kelapa. Warga lain lebih memilih pura-pura tidak tahu. Mereka sibuk dengan sawah, ternak, dan pasar. Bau itu dianggap hal biasa, sesuatu yang datang dan pergi.
Tapi ada juga yang berbisik-bisik mengatakan bahwa kebun itu memang angker. Konon, puluhan tahun lalu pernah ada perampok yang dibakar hidup-hidup di sana. Arwahnya, kata mereka, masih gentayangan, menebarkan bau busuk dari tubuhnya yang hangus. Tak Surip tidak percaya cerita itu. Baginya, bau busuk selalu punya sumber. Tidak mungkin hanya dari hantu. Namun ia juga tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar bangkai hewan. Suatu malam, saat ia berjalan melewati jalan setapak dekat kebun, ia mendengar suara aneh. Suara sekop menghantam tanah, lirih tapi jelas, bercampur dengan derit kayu dan embusan nafas berat. Ia berhenti, memincingkan mata ke arah gelap di balik batang-batang kelapa. "Siapa di sana?" teriaknya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara cengkrik dan angin yang membuat daun kelapa saling bergesekan seperti bisikan. Tetapi hidungnya tak bisa bohong. Bau busuk itu lebih pekat dari biasanya, menusuk hingga ke tenggorokan, membuatnya hampir muntah. Pak Surip berlari pulang malam itu. Di rumah, ia merenung lama sambil menatap catatan-catatannya. Bau busuk, suara sekop, tanah yang digali, semua seperti potongan puzzle yang belum tersusun. Kalau benar ada orang yang mengubur sesuatu di kebun itu, maka yang dikubur bukan kambing, tapi manusia, bisiknya pada dirinya sendiri. Esok paginya, ia mencoba menceritakan pada tetangga, namun mereka hanya tertawa. "Pak Surip, sampean kebanyakan mikir. Bau ya bau, jangan dipelintir jadi macam-macam. Kita ini orang desa, jangan suka ngarang cerita." Ia terdiam, tapi hatinya tetap gelisah. Ia tahu apa yang ia rasakan malam itu nyata. Suara sekop, nafas berat, dan bau busuk yang menempel di pakaiannya hingga subuh. Beberapa hari kemudian, kabar lain muncul. Seorang kuli dari kota yang biasa mangkal di terminal kecil dekat desa tiba-tiba hilang. Ia terakhir dilihat bersama seorang pria paruh baya yang mengajaknya bekerja di desa. Tidak ada yang tahu siapa pria itu. Tidak ada yang tahu kemana kuli itu pergi. Saat kabar itu sampai ke telinga Pak Surip, hatinya langsung mencelos. Ia merasa semua mulai terhubung. Bau busuk, kebun kelapa, suara sekop, dan orang hilang. Malamnya, ia kembali melewati jalan dekat kebun. Kali ini ia membawa lampu minyak kecil. Angin dari utara berembus lagi, membawa aroma busuk yang lebih kuat. Ia nekat melangkah lebih dekat, menyingkap ranting-ranting hingga cahaya lampu menyorot tanah yang terlihat gembur seolah baru digali. Di situ, bulu kuduknya berdiri. Ada noda gelap yang menggenang di antara tanah. Ia jongkok, menyorot lebih dekat. Cairan kental, merah kehitaman, meresap ke tanah. Darah. Ia mundur terburu-buru, menutup mulut dengan sarung agar tidak muntah. Tangannya gemetar, lampunya hampir jatuh. Ia berlari pulang, meninggalkan kebun yang kini seperti mengawasinya dengan 1000 mata tak kasat mata. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bau busuk masih terasa di hidungnya, darah di tanah masih terbayang di matanya. Ia tahu desa Suryatama sedang menyimpan rahasia kelam, rahasia yang tidak boleh diabaikan. Dan sejak malam itu, catatannya berubah. Ia tidak hanya menuliskan arah angin dan waktu. Ia menambahkan satu kata yang membuat tubuhnya bergetar setiap kali ia menuliskannya. Mayat. Rumah itu berdiri sendirian di tepi kebun kelapa, jauh dari keramaian desa.
Dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk dimakan rayap, atap sengnya berkarat, berlubang di beberapa bagian, sehingga bila hujan turun, suara air menetes terdengar seperti ratapan. Dari kejauhan, rumah itu tampak biasa saja, seperti rumah petani miskin kebanyakan. Namun, bagi yang pernah mendekat, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Pekarangannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut dengan beberapa alat rusak berserakan, cangkul tanpa gagang, ember pecah, jaring nelayan yang kusut. Ada satu pojok pekarangan yang selalu basah meski musim kemarau panjang. Orang desa yang pernah melintas berkata, tanah di sana seolah menolak kering, seperti ada sesuatu yang terkubur dan merembeskan cairan dari dalam bumi. Di dalam rumah itu, tinggal seorang pria bernama Samsuri. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya kecil dan agak bungkuk, rambutnya tipis, matanya sipit, kulitnya gelap, dan wajahnya selalu tampak menunduk ketika berpapasan dengan orang lain. Bagi warga desa, Samsuri dikenal sebagai orang yang sopan, tidak banyak bicara, dan suka membantu kalau diminta. Ia tidak menonjol, tidak punya musuh, bahkan sering ikut kerja bakti. Orang desa menganggapnya pria baik-baik meski agak aneh. Namun, hanya sedikit yang tahu bagaimana dirinya di dalam rumah. Samsuri punya seorang istri bernama Rohana. Rohana adalah perempuan kurus dengan tubuh ringkih. Kulitnya pucat, wajahnya sering tertutup kerudung lusuh, dan matanya jarang menatap lurus ke orang lain. Bila orang datang ke rumahnya, ia selalu menyambut dengan suara pelan, gemetar, seolah takut bila terdengar oleh seseorang. Beberapa kali, Bu Marni, tetangga terdekat, pernah melihat lebam kebiruan di lengan Rohana saat ia menjemur pakaian. Saat ditanya, Rohana hanya tersenyum kaku. "Kepleset di dapur, Bu," katanya. Bu Marni tidak percaya, tapi ia juga tidak berani bicara lebih jauh. Semua orang tahu, Rohana tidak pernah pergi jauh, jarang keluar rumah. Samsuri selalu menjaganya ketat, seolah istrinya adalah burung dalam sangkar, tidak boleh terbang, bahkan tidak boleh bersuara keras. Malam-malam di rumah Samsuri selalu sunyi, kecuali suara kayu berderit atau ayam jantan yang gelisah. Namun kadang, tetangga yang lewat mengaku mendengar bisikan. Bisikan panjang, lirih, seperti doa yang tidak selesai. Ada pula suara tangisan pelan yang tiba-tiba berhenti seolah mulut seseorang dibungkam. Rohana hidup dalam ketakutan. Setiap hari ia menanak nasi, menyiapkan kopi pahit, dan mencuci pakaian di sumur belakang. Tetapi di balik rutinitas itu, hatinya selalu diliputi cemas. Samsuri punya tatapan yang bisa membuatnya membeku. Tatapan datar, dingin, seolah mata itu tidak lagi dimiliki manusia, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Kadang, Samsuri pulang larut malam dengan baju penuh lumpur. Rohana ingin bertanya, tetapi lidahnya keluh. Setiap kali ia berani membuka mulut, Samsuri hanya menatapnya, lalu berbisik lirih di telinga. "Kalau kau tahu terlalu banyak, kau akan menyusul mereka." Rohana tidak pernah mengerti siapa yang dimaksud mereka. Tapi kata-kata itu cukup untuk membuatnya tak berani lagi bicara. Desa Suryatama mulai mencium keanehan. Bukan karena mereka curiga pada Samsuri, melainkan karena bau busuk dari kebun kelapa makin sering tercium. Beberapa orang mengaitkan dengan rumah reot Samsuri yang berdiri tepat di tepi kebun itu. Tapi setiap kali ditanya, Samsuri hanya tersenyum kecut. "Ah, mungkin tikus mati di tanah, atau bangkai ayam. Kebun kan luas, bisa saja." Jawabannya masuk akal membuat orang berhenti curiga. Lagi pula, siapa yang bisa menuduh seorang pria kecil, lugu, dan sopan seperti Samsuri? Namun, Rohana tahu kebenarannya berbeda. Ia pernah melihat sendiri dari celah dinding ketika Samsuri membawa seorang kuli tua masuk ke rumah. Kuli itu tampak letih, bajunya kotor, wajahnya penuh peluh.
Samsuri memberinya segelas air dan sepotong singkong, lalu mengajaknya berbicara sebentar. Rohana tidak mendengar jelas, tetapi ia tahu obrolan itu berakhir di halaman belakang. Malam itu, suara sekop menggali tanah terdengar berjam-jam. Rohana hanya duduk memeluk lutut di sudut dapur, menggigil. Ia ingin lari, tapi kemana? Desa itu terlalu kecil dan Samsuri pasti bisa menemukannya. Beberapa hari kemudian, bau busuk makin tajam. Rohana yakin apa yang dikubur suaminya bukan kambing, bukan ayam, bukan tikus. Ia ingin bicara pada orang, pada Bu Marni atau Pak Surip, tetapi suaranya selalu patah belum sempat keluar. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Doa yang lirih, penuh tangis, tapi tanpa suara. Karena ia tahu, di dalam rumah reot itu, setiap suara bisa menjadi alasan untuk mati. Samsuri seolah hidup dua wajah. Di depan warga, ia adalah pria kecil yang suka membantu, selalu menunduk, ramah, bahkan sering ikut gotong royong. Tetapi di dalam rumah, ia adalah bayangan yang mengancam. Rohana tahu, rumah itu bukan rumah, melainkan penjara. Setiap pintunya adalah jeruji, setiap malamnya adalah siksaan. Dan kebun kelapa di belakang rumah itu bukan lagi kebun. Itu adalah kuburan. Musim hujan tiba di desa Suryatama. Hujan deras turun berhari-hari tanpa henti, membuat sawah tergenang, jalan tanah becek, dan sungai kecil di pinggir desa meluap hingga menghanyutkan dedaunan kering. Di rumah Samsuri, masalah lain muncul. Jamban reot di belakang rumah penuh hingga meluap. Bau busuk bercampur lumpur membuat halaman belakang tak lagi bisa dilalui. "Pak, jamban sudah tidak bisa dipakai," suara Rohana pelan, hampir berbisik. Ia tahu nada suaminya selalu berubah setiap kali ia mengeluh. Samsuri menoleh, matanya menyipit. "Kau mau suruh siapa yang gali?" "Aku sendiri." Rohana menunduk. "Mungkin bisa cari tukang gali di pasar, Pak, atau kuli di terminal?" Samsuri terdiam sejenak, lalu bibirnya yang tipis membentuk senyum samar. Senyum itu membuat Rohana justru bergidik. Ada sesuatu di balik senyum itu, sesuatu yang tidak ia pahami. "Baik," jawab Samsuri akhirnya, "aku akan cari orang." Keesokan paginya, Samsuri pergi ke terminal kecil di ujung desa. Terminal itu selalu ramai dengan perantau, kuli angkut, dan pedagang. Di sana, orang-orang miskin mencari kerja serabutan, berharap ada yang membutuhkan tenaga. Di sudut terminal, seorang kulit tua duduk dengan wajah letih. Pakaiannya basah oleh hujan semalam, perutnya kosong, dan matanya sayu. Samsuri menghampirinya, menunduk sopan. "Pak, butuh kerja. Di rumah saya jamban penuh, perlu gali lubang baru. Nanti saya kasih makan, juga upah." Kuli itu menatapnya dengan harapan. "Benar, Pak. Saya sudah 2 hari tidak ada kerja." "Iya, ikut saya saja." Tanpa banyak tanya, kuli itu mengikuti Samsuri menuju rumah reotnya. Rohana melihat dari jendela. Tubuhnya kaku. Ia tidak mengenal lelaki tua itu, tapi ia sudah merasa firasat buruk menyelusup ke dadanya. Sesampainya di halaman belakang, Samsuri memberikan sekop dan cangkul kepada kuli itu. "Gali di sini, lebih dalam, jangan dangkal. Tanahnya keras, tapi kau kuat kan?" Kuli itu mengangguk, mulai bekerja dengan sisa tenaganya. Suara cangkul menghantam tanah, bercampur dengan deru napas berat. Hujan gerimis turun, membuat tanah lengket dan becek. Rohana berdiri di dapur, tangannya gemetar memegang ember. Ia mendengar suara sekop, mendengar Samsuri berdiri tak jauh di belakang kuli itu. Ada sesuatu yang janggal. Samsuri tidak pernah benar-benar membantu, hanya memperhatikan. Waktu berjalan, lubang semakin dalam. Kulit tua itu berhenti sebentar, mengusap keringat di dahinya.
Pak, dalam sekali. Untuk jamban segini cukup kan? Samsuri tidak menjawab. Ia melangkah pelan ke belakang kuli itu, memegang sepotong kayu besar yang tergeletak di tanah. Matanya menatap kosong, dingin. Rohana menutup mulut dengan kedua tangannya. Air matanya menetes. Ia tahu apa yang akan terjadi. Pak, segini cukup kan? Ulang kuli itu menoleh setengah. Bruk! Kayu besar menghantam kepala kulit tua itu dengan suara mengerikan. Sekali, dua kali, hingga darah memercik ke tanah becek. Tubuh kurus itu ambruk ke dalam lubang yang baru saja ia gali sendiri. Samsuri berdiri di tepi lubang. Wajahnya datar, seolah baru saja memukul karung kosong. Ia menghela napas panjang, lalu melempar kayu berlumur darah ke tanah. Sekarang kau benar-benar berguna, bisiknya dingin. Rohana jatuh duduk di lantai dapur, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Matanya berair, kepalanya berputar, seolah jiwanya hendak melarikan diri dari tubuhnya sendiri. Tapi Samsuri tidur nyenyak, mendengkur pelan di sampingnya. Seakan bagi dirinya, pembunuhan hanyalah pekerjaan sehari-hari. Beberapa hari kemudian, bau busuk kembali muncul. Kali ini lebih pekat, lebih menusuk. Warga desa mulai menggerutu, tapi tetap menganggapnya sepele. Pak Surip kembali menuliskan sesuatu. Malam itu, angin utara berhembus lebih kencang, membawa bau kematian yang membuatnya hampir muntah. Ia menatap ke arah kebun kelapa, lalu menutup bukunya dengan gemetar. Ada yang mati lagi, gumamnya, dan ia tidak salah. Kuburan pertama di kebun kelapa sudah terisi. Malam-malam di rumah Rendra kini tak pernah lagi sepi. Teror datang silih berganti, seolah waktu tidak mengenal belas kasihan. Jika siang terasa sedikit tenang, maka begitu gelap turun, suara-suara aneh kembali menggema, bayangan hitam merayap, dan tubuh Rendra kembali tersiksa. Busari semakin kurus karena kurang tidur. Tomo hidup dalam ketakutan, namun tetap bertahan karena merasa iba pada keluarga majikannya. Dan Rendra, tubuhnya makin rapuh, tapi hatinya mulai luluh, penuh penyesalan yang tulus. Serangan di tengah malam. Suatu malam, ketika Ustadz Karim sedang memimpin ruqyah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atap rumah. Genteng-genteng bergetar, sebagian jatuh pecah ke tanah. "Jaga diri kalian," seru Ustadz Karim pada para santri yang ikut membantu. Tiba-tiba, tubuh Rendra terangkat tinggi, melayang di udara. Matanya mendelik, suaranya berubah parau. "Pergi, kalian semua tak akan mampu, tubuh ini milikku." Santri-santri menahan, namun tubuh Rendra begitu kuat, seolah ada puluhan orang yang merontah di dalam dirinya. Busari menangis histeris, memeluk tasbih di tangannya. Ustadz Karim membaca ayat kursi keras-keras. Ruangan bergetar, lampu padam, hanya cahaya lilin yang tersisa. Dari sudut ruangan, muncul sosok tinggi kurus. Wajahnya menyerupai Sarman, tapi matanya merah menyala dan kulitnya seperti arang terbakar. "Dia harus mati!" teriak sosok itu, suaranya menggema. Tomo hampir pingsan melihatnya, namun Ustadz Karim tetap tegar. "Atas nama Allah, kami tidak takut. Engkau hanyalah jin kafir yang diperbudak dendam manusia." Sosok itu meraung lalu lenyap, meninggalkan hawa panas yang menyesakkan. Tubuh Rendra terhempas keras ke lantai, darah muncrat dari mulutnya.
Sejak ruqyah terakhir, bukannya meredah, justru teror semakin menjadi-jadi. Rumah Rendra kini terasa seperti neraka kecil. Udara selalu pengap, aroma busuk darah kerap muncul tanpa sebab, dan suara-suara gaib semakin sering terdengar. Siang hari pun tidak lagi aman. Bayangan hitam sesekali melintas di dapur. Pintu kamar berderit terbuka meski terkunci. Bahkan sesajen aneh dengan kemenyan terbakar pernah muncul di teras rumah. Busari hampir tak pernah tidur. Tomo semakin pucat, matanya cekung karena selalu waspada. Sedangkan Rendra semakin kurus, tubuhnya dipenuhi lebam dan luka aneh yang muncul sendiri. Serangan gaib di tengah hari. Suatu siang, ketika Busari sedang menjemur pakaian, ia melihat sesuatu bergerak di sumur belakang rumah. Awalnya ia mengira itu tikus, namun ketika ia mendekat, tiba-tiba sosok perempuan berambut panjang keluar dari dalam sumur. Wajahnya hancur, matanya melotot dan tangannya menjulur panjang mencoba meraih Busari. Busari berteriak histeris, menjatuhkan pakaian basah ke tanah. Tomo yang sedang memperbaiki motor di depan segera berlari. Namun ketika ia sampai, sosok itu sudah lenyap, hanya meninggalkan air sumur yang berwarna merah pekat, seperti bercampur darah. Mereka berdua saling pandang, tak berani bicara. Kengerian sudah terlalu nyata. Rendra semakin kritis. Malam itu, tubuh Rendra kembali kejang. Dari perutnya terdengar suara gemuruh, lalu ia memuntahkan beling kaca bercampur darah segar. Busari menjerit, Tomo menahan tubuh majikannya agar tidak melukai diri sendiri. Masya Allah, bisik Busari hampir pingsan melihat darah berceceran di lantai. Rendra menangis, suaranya lirih. Aku tak kuat lagi. Tolong aku, Dik. Tolong. Busari memeluknya erat. Kuatlah, Mas. Kita belum menyerah. Allah masih bersama kita. Namun dalam hati, Busari semakin takut. Setiap hari suaminya makin dekat dengan kematian. Sosok-sosok di rumah. Gangguan semakin intens. Pernah suatu malam ketika Tomo ke kamar mandi, ia mendengar suara tangisan bayi. Ketika membuka pintu, ia melihat seekor kambing hitam besar berdiri di dalam, matanya menyala merah, giginya tajam meneteskan darah. Tomo berlari terbirit-birit, wajahnya pucat pasi. Busari, rumah ini sudah dikepung makhluk-makhluk itu. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Namun Busari menggeleng, air matanya jatuh. Kalau kita lari, santet ini tetap akan mengikuti. Yang harus kita lakukan adalah melawan. Tantangan di dalam mimpi. Malam itu, Rendra bermimpi aneh. Ia berada di sebuah lapangan luas, gelap dengan kabut tebal. Di hadapannya berdiri Sarman. Wajahnya dingin, matanya penuh amarah. Kau ingat aku, Rendra. Dulu kau menghinaku di depan semua orang. Kau bilang aku sampah, tak berguna. Kau tendang aku, kau usir tanpa belas kasihan. Kini, giliranmu merasakan kehinaan itu. Rendra gemetar. Maafkan aku, Sarman. Aku hilaf. Aku benar-benar menyesal. Namun Sarman tertawa panjang, suaranya menggema menyeramkan. Hahaha, terlambat. Penyesalanmu tak akan menghapus dendamku. Aku akan seret jiwamu hingga kau menjerit di neraka bersamaku. Dalam mimpi itu, Sarman mengangkat tangan. Seketika tubuh Rendra serasa terbakar api, kulitnya melepuh, darah mengucur dari pori-porinya. Ia menjerit kesakitan, lalu terbangun dengan tubuh
penuh keringat. Dik, aku melihatnya. Aku bertemu Sarman. Dia tak akan berhenti sampai aku mati. Busari menangis, memeluk suaminya erat. Ketakutan warga. Kabar tentang keadaan Rendra menyebar ke seluruh kampung. Banyak tetangga yang takut mendekat. Mereka bilang rumah itu sudah menjadi sarang setan. Anak-anak dilarang lewat depan rumah. Bahkan beberapa pelanggan bengkel memilih menjauh. Jangan ke rumah Rendra, ada santet, bahaya. Begitu bisik-bisik warga di warung. Busari semakin terpuruk, merasa terasing. Namun ia tetap berusaha tegar demi suaminya. Peringatan Ustadz Karim. Melihat kondisi yang semakin parah, Busari kembali menemui Ustadz Karim. Ustadz, kalau begini terus, suami saya tidak akan selamat, katanya dengan wajah penuh putus asa. Ustadz Karim menatapnya dalam-dalam. Santet ini sudah sangat kuat, tapi jangan lupa, tidak ada sihir yang bisa melawan kekuatan Allah. Kita harus tingkatkan doa, perbanyak zikir, dan Rendra harus benar-benar bertaubat. Namun kalian juga harus bersiap. Biasanya, sebelum ikatan terputus, jin akan mengamuk lebih hebat. Busari mengangguk, meski hatinya diliputi ketakutan. Teror memuncak. Malam itu benar saja. Teror datang dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Tiba-tiba, semua pintu rumah tertutup rapat. Angin kencang bertiup dari arah jendela, meniup lampu hingga padam. Rumah gelap gulita. Dari setiap sudut muncul sosok-sosok menyeramkan. Perempuan berambut panjang dengan wajah hancur, lelaki tanpa kepala, anak kecil tertawa sambil berlari-lari. Bau busuk semakin menyengat. Rendra berteriak, tubuhnya kejang-kejang, dari mulutnya keluar suara berat. Hahaha, malam ini waktunya. Rendra akan mati di hadapanmu, Sari. Ketukan di pintu malam itu begitu keras hingga papan rumah Pak Surip bergetar. Bu Warti berlari ke dalam kamar, tubuhnya gemetar, sementara Pak Surip tetap duduk di kursi tua, menggenggam buku catatannya. Nafasnya berat, keringat dingin mengalir di pelipis. Pak Surip, suara Samsuri dari luar terdengar berat, datar, tanpa emosi. Aku tahu kau sudah lama memperhatikan aku. Malam ini kita harus selesaikan. Pak Surip berdiri perlahan. Ia menyelipkan buku catatannya ke celah lantai, menutupnya dengan papan kayu. Lalu ia menoleh ke arah istrinya. Bu, kalau aku tidak kembali, jangan pernah buka pintu sampai pagi. Ingat itu. Bu Warti menangis, meraih tangan suaminya. Pak, jangan keluar, jangan, aku takut. Namun ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras, disertai hentakan parang ke daun pintu. Pang! 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 Buka, Surip, atau aku yang akan buka dengan caraku. Akhirnya, dengan langkah tertatih, Pak Surip membuka pintu. Angin malam langsung menerpa wajahnya. Di luar, Samsuri berdiri dengan tubuh tinggi besar, mata merah menyala oleh pantulan lampu minyak. Parang berlumur lumpur menggantung di tangannya. Kau mencatat tentang aku, bukan? Tanya Samsuri dingin. Pak Surip menelan ludah, berusaha tegar. Aku tahu apa yang kau sembunyikan di kebun itu, Samsuri. Jangan kira orang akan diam selamanya. Senyum tipis melintas di bibir Samsuri, senyum yang lebih mirip garis retakan di wajah batu. Kalau begitu,
lebih baik kau diam sekarang selamanya." Tanpa banyak kata, Samsuri menerjang. Parangnya berkilat di bawah cahaya bulan. Pak Surip sempat menangkis dengan kursi bambu, tapi pukulan keras menjatuhkannya ke tanah. Jeritan Bu Warti pecah dari dalam rumah, namun cepat terhenti ketika Samsuri menoleh tajam. "Diam, atau kau yang berikutnya." Pak Surip mencoba bangkit, tapi kaki Samsuri menghantam dadanya. Nafasnya sesak. Ia masih sempat berteriak dengan suara parau, "Orang akan tahu, catatanku tidak akan hilang." Namun kata-kata itu putus saat parang Samsuri menebas. Darah menyembur, membasahi tanah di depan rumah. Mayat Pak Surip tidak pernah ditemukan warga. Keesokan paginya, orang-orang desa hanya mendengar kabar samar bahwa ia pergi ke rumah saudaranya di kota. Samsuri yang menyebarkan kabar itu dengan wajah datar dan suara meyakinkan. "Surip bosen tinggal di sini," katanya pada warga yang heran. "Dia bilang mau ikut anaknya ke Jawa. Katanya hidup di sini cuma bikin dia sakit-sakitan." Orang-orang percaya desa Suryatama memang penuh dengan bisik-bisik, tapi jarang ada yang berani menggali kebenaran. Hanya Bu Warti yang tahu. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana suaminya direnggut malam itu. Namun ketakutan membungkamnya. Sejak hari itu, ia menjadi seperti orang linglung, duduk di beranda rumah setiap malam, menatap jalan sepi dengan mata kosong. "Pak, pulanglah," bisiknya lirih berulang-ulang, hingga orang desa menganggapnya gila. Di sisi lain, Samsuri semakin berani. Ia tahu tidak ada lagi saksi yang bisa mengungkap rahasianya. Seno sudah hilang, Pak Surip sudah dibungkam. Hanya Rohana yang masih hidup dengan ketakutan, namun lidahnya terkunci. Malam demi malam, Samsuri terus menambah lubang di kebun kelapa. Orang-orang yang tak dikenal, pendatang singgah di terminal, tukang becak yang hilang, semua berakhir di bawah tanah yang lembab. Kebun kelapa semakin penuh dengan gundukan, namun anehnya, warga tetap tak berani mencurigai. Mereka hanya mengeluh tentang bau busuk yang semakin pekat, terutama saat hujan turun. "Bau bangkai babi mungkin," kata salah satu warga. "Ah, paling dari rawa," jawab yang lain. Tak ada yang berani menuding langsung. Rohana semakin tersiksa. Setiap malam ia mendengar suara dari kebun, desahan, rintihan, bahkan tangisan samar. Kadang suara itu terdengar seperti Seno, kadang seperti orang asing yang ia tak pernah lihat. Di mimpinya, ia sering melihat Pak Surip datang dengan wajah berlumuran tanah, membawa buku catatan yang penuh bercak darah. "Rohana, katakan yang sebenarnya, jangan diam sebelum semua ikut terkubur." Namun saat ia bangun, yang ada hanya bayangan hitam di pojok kamar menatap dengan mata merah yang sama seperti milik Samsuri. Suatu hari, seorang anak kecil desa menemukan benda aneh di jalan setapak dekat kebun. Buku catatan tua yang kotor oleh tanah dan noda hitam kering. Ia membawanya pulang tanpa tahu itu adalah peninggalan terakhir Pak Surip. Namun nasib buruk mendahului. Samsuri mendengar kabar tentang buku itu. Malamnya, rumah anak kecil itu didatangi. Besok pagi, keluarga itu sudah tak ada. Rumah kosong, pintu terbuka, perabotan berantakan. Orang-orang hanya bisa berbisik, mungkin pindah mendadak. Padahal semua tahu ada sesuatu yang lebih gelap daripada sekedar pindah.
Hilangnya Pak Surip dan anaknya menjadi luka yang tak pernah sembuh bagi desa. Tapi luka itu justru terkubur bersama ketakutan. Tak ada yang berani mencari, tak ada yang berani bertanya. Samsuri tetap hidup seperti biasa, seolah tidak pernah ada darah yang menodai tangannya. Ia masih ke pasar, masih menyapa orang dengan senyum tipis, masih pulang ke rumah setiap senja. Tapi kebun kelapa semakin berat menyimpan rahasia. Bau busuknya semakin menusuk, malam semakin dipenuhi bisikan, dan roh-roh yang terkubur mulai gelisah menunggu saat untuk menagih janji kematian. Beberapa hari setelah ruqyah, rumah Rendra mulai sedikit tenang. Suara-suara gaib berkurang, aroma busuk hilang, bahkan Tomo bisa tidur tanpa diganggu mimpi buruk. Namun suasana itu terasa rapuh, seperti kaca tipis yang sewaktu-waktu bisa pecah. Rendra kini lebih banyak termenung. Tubuhnya lemah, langkahnya goyah, tapi ada perubahan nyata dalam dirinya. Ia mulai berbicara dengan lembut pada Busari, menghargai Tomo, dan berusaha memperbaiki ibadah yang selama ini ia abaikan. Aku baru sadar, Dik, betapa buruknya akhlakku dulu. Mulutku kasar, tanganku ringan, dan aku merasa paling hebat. Semua itu kini berbalik jadi bala, ucap Rendra lirih. Busari menggenggam tangannya, menahan haru. Yang penting sekarang, Mas berubah. Allah itu Maha Pemaaf, asalkan kita benar-benar bertaubat. Namun perubahan Rendra tak membuat Sarman berhenti. Di sebuah rumah kumuh di ujung desa, Sarman semakin larut dalam kegelapan. Ia terus memberi sesajen, darah ayam, dan mantra, memanggil jin-jin untuk menghancurkan Rendra. Matanya merah, tubuhnya kurus, suaranya parau. Belum selesai, Rendra belum hancur, aku belum puas, desisnya setiap malam. Teror terakhir. Malam itu, teror kembali datang. Saat keluarga Rendra baru selesai sholat Isya, angin kencang berhembus, pintu berderak, genteng berjatuhan. Tiba-tiba, lampu padam, dan dari ruang tengah muncul bayangan tinggi besar. Suara tawa menggema. Hahaha, aku kembali. Rendra, kau tidak akan lepas dari kematian. Tubuh Rendra kembali kejang, matanya melotot. Suara Sarman keluar dari mulutnya. Kau pikir ruqyah bisa memutus ikatanku? Tidak. Aku sudah menyerahkan jiwaku pada iblis. Aku akan pastikan kau mati, Rendra. Busari memeluk suaminya, menangis. Tomo segera mengambil mushaf kecil dan membacakan ayat kursi dengan suara bergetar. Namun jin itu semakin mengamuk. Piring pecah, lemari terbalik, suara lolongan anjing bercampur dengan jeritan. Rumah itu kembali jadi neraka. Doa terakhir. Ustaz Karim yang kebetulan sedang menuju rumah mendengar teriakan dan segera masuk. Tanpa basa-basi, ia langsung melantunkan doa ruqyah dengan suara lantang. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ia memercikkan air doa ke tubuh Rendra. Asap hitam kembali keluar, namun kali ini lebih pekat dan panas. Suara jeritan melengking memekakkan telinga. Aku tak akan keluar. Aku ikat dengan dendam. Selama Sarman hidup, aku tetap ada. Ustaz Karim mengangkat tangannya. Jika begitu, ya Allah, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Putuskan ikatan ini dengan kekuasaan-Mu. Busari menangis semakin keras.
Tomo ikut membaca doa sebisanya. Tiba-tiba, tubuh Rendra bangkit, matanya merah, tapi ia justru berteriak dengan suaranya sendiri. Tidak, aku tak mau lagi diperbudak dendam. Ya Allah, ampuni aku ikhlas, aku serahkan semua padamu. Tangisnya pecah, suaranya tulus dari dalam hati. Seakan mendapat kekuatan dari tobat itu, bacaan doa semakin menggema. Jin besar itu menjerit, tubuhnya hancur menjadi asap, suara Sarman yang keluar dari mulut Rendra memudar, berganti dengan jeritan panjang penuh amarah. Tidak, tidak, tidak! Asap hitam itu berputar-putar, lalu keluar lewat jendela, lenyap di telan malam. Tubuh Rendra jatuh, tapi wajahnya tenang. Ia menutup mata sambil berzikir pelan. Alhamdulillah, akhirnya selesai, bisik Ustaz Karim. Namun ia menatap Busari dengan serius. Santet ini berhenti bukan karena doaku, tapi karena Rendra benar-benar bertaubat. Inilah pelajaran besar. Akhlak kasar bisa membawa bala besar. Hanya dengan kembali pada Allah, ikatan itu bisa diputus. Nasib Sarman. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Sarman ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya menghitam, wajahnya membeku dengan ekspresi menyeramkan. Di sekelilingnya ada sesajen gosong dan bau busuk menyengat. Warga percaya ia dimakan oleh jin-jin yang dulu ia pelihara. Tak ada yang berani menyentuh jasadnya, sampai akhirnya dimakamkan dengan tergesa-gesa. Berita itu sampai ke telinga Rendra. Ia hanya bisa menangis. Andai dulu aku lebih sabar, andai aku tidak menghina Sarman, mungkin ia tak akan memilih jalan gelap ini. Penutup. Sejak saat itu, Rendra berubah total. Mulutnya yang dulu kasar kini penuh doa. Ia memperlakukan istrinya dengan lembut, menganggap Tomo seperti anak sendiri dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan warga. Rumah yang dulu penuh teror kini jadi tempat zikir. Bengkelnya perlahan ramai kembali karena orang-orang percaya Rendra sudah berubah. Namun setiap kali ia mendengar lolongan anjing di malam hari, hatinya teringat pada wajah Sarman, dan ia segera beristighfar. Karena ia tahu, akhlak kasar bukan hanya melukai orang lain, tapi juga bisa membuka pintu bala besar. Dan kisah itu menjadi pengingat bagi siapa saja. Jangan pernah meremehkan lisan dan perbuatan. Dendam bisa lahir dari luka yang kita tinggalkan, dan ketika dendam bercampur dengan kegelapan, ia akan menelan bukan hanya korban, tapi juga pelakunya. Setiap kata yang terucap adalah doa. Setiap sikap yang kita tunjukkan meninggalkan jejak. Rendra merasakan pahitnya akibat dari mulut kasar dan sikap sombongnya. Ia harus menghadapi santet dendam yang hampir merenggut nyawanya. Namun Allah Maha Pengampun dan taubat tulus mampu memutus ikatan gelap itu. Sementara Sarman yang larut dalam amarah dan menyerahkan dirinya pada kegelapan berakhir tragis dalam pelukan makhluk gaib yang ia panggil sendiri. Kisah ini mengingatkan kita semua, jangan pernah remehkan akhlak, karena akhlak kasar bisa membawa bala besar. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe agar channel Cerita Tanpa Nyawa semakin berkembang dan bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor penuh misteri dan makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingatlah, kadang yang paling menakutkan bukanlah hantu di luar sana, melainkan keburukan yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri.